sih kalian nonton pertunjukan teater atau monolog di mana cuma ada satu orang di atas panggung, tapi suasananya bisa bikin kita merinding, menangis, atau bahkan tertawa sendirian. Berdiri sendirian di bawah sorotan lampu kilat, membawakan emosi yang begitu tebal, dan mempertahankan fokus ratusan penonton itu bukan hal yang mudah. Butuh keberanian, teknik mental, dan penjiwaan yang sangat dalam. Dan di episode teman bicara kali ini, kita udah kedatangan mahasiswi Universitas Siliwangi yang baru aja mendapat gelar juara 1 monolog Peximida 2026 dan juara 1 Best Performer Monolog Artefak UNS 2024. Dan ini dia Anissa. Halo Anissa. Halo. Aku manggilnya apa nih? Anissa aja. Anissa aja boleh, nggak apa-apa. Oke, nah dengar-dengar kemarin ini Anissa baru dapet juara 1 lomba Peximida ya? Kategori ini monolog. Monolog. Jadi Peximida di Jawa Barat gitu. Gimana nih perasaannya sekarang? Senang yang pasti ya. Dan lega sih, lebih ke lega. Soalnya kan latihannya ya Masya Allah gitu ya, beberapa minggu aja. Jadi pas udah ada pengumuman lega, sekaligus sebenarnya deg-degan juga karena kan menjelang Peksiminasnya gitu. Langsung plong gitu kali iya, ya? Plong semalam, besoknya langsung deg-degan lagi. Besoknya langsung deg-degan lagi. Sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau sekarang sebetulnya pada umumnya mahasiswa akhir ya, skripsi. Pertama skripsi, terus alhamdulillah udah kerja juga gitu. Jadi masih untuk saat ini belum ada jadwal latihan lagi nih. Jadi untuk saat-saat ini masih fokus nyelesain skripsi sama fokus di pekerjaan gitu. By the way, kamu keren banget ya, bisa dapat juara 1 gitu loh, lomba Peximida tingkat daerah se-Jawa Barat aja itu berarti. Dan itu pas waktu perasaan kamu ya, pas pertama kali dapat pengumuman kalau kamu tuh dapat juara 1 gitu, gimana sih rasanya? Kamu speechless kah atau udah ngerasa kayaknya aku menang nih juara 1 gitu? Agak sedikit deg-degan banget sih, banget bukan sedikit ya, banget. Soalnya karena kebetulan menonton juga peserta-peserta yang lain, karena kan Peximida ini dilaksananya di Unsil ya waktu itu, di Unsil di gedung FKIP gitu. Jadi bisa menonton peserta lain, dan sebenarnya kita kan kadang kalau ngelihat orang lain tuh selalu ngerasa kayaknya lebih bagus deh gitu ya, nggak pernah puas kan. Jadi pas pengumuman tuh deg-degan banget, apalagi pas pengumuman udah masuk ke 3 besar tuh. Ketika juara ketiga, juara keduanya udah aktor yang menurut aku udah keren banget mereka gitu. Jadi kayak udah hopeless sih sebenarnya, udah kayak gak apa-apa deh kalau bukan kali ini waktunya gitu. Tapi pas disebutin alhamdulillah ada rezekinya dapet juara 1, itu yang pertama lega banget, terharu juga karena di situ semua teman-teman, pembina, pelatih semua ada di sana gitu. Jadi terharu banget sih. Wow. Gak nyangka ya kalau bisa dapat juara 1. Dan lomba Peximida ini itu penyaringannya gimana sih? Pertama-tama sebenarnya di Universitas Siliwangi sendiri kita ada Peksimitas dulu nih. Jadi antar yang mendaftar sesama mahasiswa Unsil, jadi daftar dulu semua mahasiswa Unsil. Aku ingat banget itu waktu di Unsil tuh 8 orang kalau nggak salah ya, 8 orang di gedung bahasa Inggris. Itu kita monolog dulu, terus dinilai langsung sama juri dari Unsil, terus alhamdulillahnya terpilih. Besoknya gitu langsung ada pengumuman aku terpilih jadi mewakili Unsil gitu. Lalu langsung masuk ke ranah Jawa Barat gitu. Nah untuk pertama kalinya Peximida itu di Jawa Barat itu offline tahun ini gitu. Karena sebelumnya biasanya ngirim video kan kita, kalau waktu 2 tahun yang lalu ngirim video. Nah untuk tahun ini offline alhamdulillah, jadi langsung main di sini di Unsil gitu. Nah ini untuk menuju ke Peksiminasnya juga nanti sama offline gitu. Dan terus waktu lomba ini saingan-saingan kamu tuh cukup berat nggak sih menurut kamu? Berat sih, soalnya banyak kampus seni ya, kampus seni di Jawa Barat, terus banyak juga teater walaupun sebetulnya
ini kan membawa atas nama universitas gitu ya, membawa universitas sama membawa kota, mungkin bisa dibilang kota gitu, walau membawa nama universitas. Tapi beberapa universitas ada yang aku tahu nih kalau di dalamnya tuh ada teater dan mereka tuh aktif banget gitu. Jadi menurut aku berat banget gitu ya. Teman-teman Peximida yang kemarin ikutan monolog tuh keren-keren banget semuanya. Dan selama perlombaan ini gitu ya, sebelumnya itu kamu udah persiapannya berapa lama dan persiapan apa aja nih yang kamu lakuin gitu? Sebenarnya kalau buat persiapan tuh nggak terlalu lama ya, karena dari teman-teman teater 28 waktu itu tuh nginformasiin kemungkinan kita tuh Peximida tuh akhir Juli waktu itu tuh bilangnya, kemungkinan gitu. Jadi aku sendiri belum ngafalin naskah, belum milih naskah gitu waktu peksimitasnya gitu. Jadi aku bawain naskah aku yang dulu pernah aku tampilin gitu. Nah ketika terpilih di universitas baru tuh dikasih tahu sama pelatih kalau misalnya sama sutradara dipilihin kalau naskahnya kita bawain naskah ini gitu. Nah itu kemungkinan kira-kira 3 mingguan lah, 3 mingguan buat waktu persiapannya di Peximida itu 3 mingguan. Kalau persiapannya apa aja, sebiasanya anak teater aja, kayak olah tubuh, olah vokal, terus latihan setiap malam. Itu sih persiapan yang paling besarnya, latihan setiap malam gitu. Wow, berarti memang ini ya cukup matang gitu ya persiapannya. Insya Allah. Iya, terus waktu kemarin Lengkah ya. Iya, Oh ya, Lengkah. BTW juga nama di teater itu nggak cuman Anissa doang, bukan Anissa aja, tapi bukan ada Anissa aja. Jadi kalau di Teater 28 ya, Teater 28 itu tempat Lengkah dilahirkan mungkin ya. Tempat Lengkah dilahirkan gitu. Jadi kita kalau misalnya masuk UKM Teater 28 di Unsil, ini kita ada bimbingan studi teater. Jadi kita belajar hal banyak di acara tersebut. Nah, nanti setelah acara tersebut kita dilantik atau biasanya kalau anak teater bilangnya dibaptis katanya. Karena melahirkan nama baru gitu ya. Itu acara keren banget. Kita dikasih nama sama kakak-kakak kita yang udah duluan dapat nama gitu. Jadi waktu itu aku dikasih nama waktu setelah ikut bimbingan studi teater tahun 2023. Tahun 2023 aku ikut bimbingan studi teater, dikasih nama Lengkah gitu. Jadi semua anak teater di Unsil di 28 ya, maksudnya 28 tuh pasti punya nama lain gitu. Dan kadang malah jadi terkenalnya tuh nama itu ya, nama ya. itu, karena di kuliah jadi pada manggilnya nama itu. Kayak di jurusan juga sekarang adik-adik di jurusan ataupun teman seangkatan banyak banget yang manggil nama Lengkah juga gitu. Karena unik nih, nama Lengkah itu kok bisa sih? Ada artinya nggak? Ada maknanya gitu? Jadi yang ngasih nama aku Lengkah itu senior aku di teater, namanya Akris. Nah biasanya kita panggilnya kalau yang ngasih nama tuh orang tua, biasanya bilangnya gitu, orang tua. Jadi Akris tuh yang ngasih nama aku. Dulu Akris bilangnya aku dikasih nama Lengkah tuh karena waktu pertama masuk teater, masuk 28, aku tuh diem terus, soalnya nggak ada temen yang sesama anak teknik gitu. Nggak ada temen yang sesama anak teknik, diem terus. Jadi katanya dikasih nama Lengkah biar terus-terusan melangkah katanya gitu. Gitu ya. Masya Allah, terijabah berarti terijabah melangkah terus ini. Oke, terus waktu kemarin lomba nih, lomba Peximida itu Anissa ini bawain naskah apa sih dan sekompleks apa gitu perannya? Peximida kali ini, tahun ini alhamdulillah aku dipercaya sama sutradara ya, Pak Bode Riswandi gitu ya, Pak Bode untuk bawain naskah Tolong. Ini naskah karya Pak Nano Panano gitu ya, Panano. Dibawain naskah Tolong ini. Sebenarnya kalau disebut kompleks, ini kompleks banget karena sebetulnya naskahnya itu ada sekitar 8 halaman dibawain oleh satu orang gitu. Tapi gimana caranya harus dibawakan dalam waktu 10 menit. Ya, jadi waktu pertama kali latihan itu kan naskahnya dipangkas atau disempurnakan apa ya? Diringkas gitu ya. Diringkas sama Pak Bode. Itu waktu pertama kali latihan itu masih di 17 menit. Itu padahal udah dipangkas jadi 3 halaman. 4 halaman. Jadi 4 halaman. Terus udah 17 menit, udah pakai cara apapun itu tetap masih lebih dari 10 menit karena kan Peximida harus
10 menit ya satu aktornya. Akhirnya dipangkas lagi lah sama Pak Bode, dipangkas lagi, akhirnya alhamdulillah bisa 10 menit. Nah kompleks banget karena ini naskahnya menceritakan tentang TKW, tenaga kerja wanita yang bekerja di suatu negara gitu ya, di luar negeri, yang memang dikisahkannya bahwa negara kita tuh memang kurang aware lah sama para TKW gitu. Jadi ini ceritanya tentang TKW namanya Atikah. Atikah yang disiksa sama majikannya gitu karena tidak mau tidak mau menuruti keinginan majikan laki-lakinya gitu. Jadi akhirnya difitnah, disiksa sampai akhirnya dipenjara gitu. Tapi ternyata tidak ada yang bisa menolong dia gitu. Even suaminya sekalipun, Mudasir gitu. Jadi pada akhirnya dia mungkin bisa dibilang sedikit terganggu lah ya kejiwaannya gitu. Sampai sering kali merasa bahwa Mudasir itu hadir di penjara itu untuk menolong dia gitu. Suara apapun itu yang dia dengar tuh selalu terfikirkannya kalau itu adalah suara orang yang bakal menolong dia, padahal sama sekali nggak pernah ada yang datang ke penjara itu. Gitu. Masya Allah, keren banget ya berarti ceritanya. Iya, Masya Allah sih aku waktu pertama kali baca aja sesek gitu ya, kayak wah ini kalau misalnya mungkin aja ada ya kejadian nyatanya. Biasanya kan penulis naskah tuh sebetulnya membuat naskah tuh bukan yang benar-benar nggak pernah terjadi ya, kadang memang berkaca dari suatu kejadian gitu. Jadi aku ngebayangnya kayak ini kalau misalnya benar-benar ada korban ini gitu di sekitar aku, gimana ya gitu, gimana ya akan menghadapinya seperti apa gitu. Sedih banget. Insya Allah. Terus kan Lengkah ini dari jurusan informatika gitu kan, dan sekarang selain jadi mahasiswa gitu kan, Lengkah juga jadi aktor teater gitu. Mahasiswanya nih jurusan teknik kan, informatika. Terus udah kan Lengkah ini jadi aktor juga kan. Nah itu padahal menurut aku itu adalah dua hal yang bertolak belakang gitu. Tapi gimana cara Lengkah supaya bisa menjembatani itu gitu? Sebenarnya justru belajar apa ya, belajar dari nolnya malah di informatikanya. Karena kalau dari segi keaktoran ataupun teater mungkin ya, seni itu udah banyak belajar di SMA gitu. Udah banyak belajar di SMA sama guru seni budaya aku ya. Kalau ini tayang di YouTube ya, Pak Ade namanya. Pak Ade ini sama Bu Hana. Kebetulan Bu Hana juga salah satu alumni Unsil juga dulunya, bahasa Inggris. Nah, beliaulah yang mengenalkan aku ke monolog dan baca puisi dulu. Jadi kalau buat keseniannya sebenarnya udah mulai belajar dari SMA. Nah, kalau informatikanya malah informatikanya nih yang belajar dari nol gitu. Jadi ketika masuk ke Unsil, ambil dua jurusan ini, nggak ngerasa dua-duanya harus belajar dari nol. Walaupun sebenarnya di keaktoran juga tetap harus belajar terus ya. Tapi nggak dari nol banget lah gitu. Jadi masih bisa tetap kekejar dua-duanya gitu. Nah, kalau buat menjembataninya sebenarnya karena teater ataupun keaktornya ini nggak aku jadiin suatu hal yang apa ya, nggak jadi suatu kewajiban untuk harus terus di dunia seni gitu. Tapi aku jadiin hobi aja gitu. Berpikir bahwa nggak harus mencari hobi lain gitu. Kalau misalnya suntuk di pekerjaan, suntuk di kuliah, nyalarinya ke teater gitu. Jadi dijadiin hobi aja sih sebenarnya kalau keaktoran tuh gitu sih. Berarti bukan nggak jadi penghalang gitu ya, masih aman, tetap bisa kuliah, tetap oke, teater juga tetap jalan, bahkan bisa jadi juara 1 gitu. Keren banget sih. Nah terus apa ya, Lengkah ini kan ini ya, apa sih namanya, kalau aku lihat kamu di Teater 28 gitu ya kan, kamu udah keliling Indonesia nggak sih? Iya, emang ada programnya. Gitu. Udah ke Bali, bawain naskah apa Megatruh gitu. Terus juga kemarin aku tuh lihat ini loh, waktu kamu bawain Jantur. Oh iya, Jantur di sini di Bode Iswandi, itu keren banget sih. Nah itu gimana sih kamu proses latihan fisiknya atau bahkan latihan mentalnya itu gimana sih? Dan ada apakah dari proses latihan itu tuh ngebentuk pribadi kamu gitu, nggak kebawa nggak dalam kehidupan sehari-hari gitu? Kalau ngomongin dua naskah Megatruh sama Jantur, karena dua-duanya digarap sama Pak Bode ya, sama Pak Bode gitu. Latihan mental sih
lumayan ya. Cukup melatih mental gitu ya. Cukup melatih mental gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalau dari segi latihan fisik, mungkin latihan fisik itu sih yang berpengaruh banget gitu. Latihan fisik kayak olah tubuh, lari, itu yang jadi kebawa nih ke kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kayak sekarang kalau misalnya kemarin-kemarin sebelum ditunjuk jadi aktor Peksimida, di Peksimida tuh udah jarang latihan karena nggak pernah aktor lagi, udah lama nggak ngaktor gitu lah, maksudnya udah lama nggak ngaktor. Nah jadi udah jarang lari, jarang, itu udah kerasa sih gitu. Padahal biasanya kalau lagi sering-seringnya ditunjuk jadi aktor tuh pasti setiap sore nih biasanya sama anak-anak 28 lari keliling Unsil, terus teriak-teriak biasanya ya, gitu. teriak-teriak ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman Unsil kalau ada yang teriak-teriak. Itu dari 28 gitu. Jadi kalau buat dari segi latihan atau persiapannya sebetulnya alhamdulillahnya nggak pernah terasa berat tuh karena dibarengin terus nih sama teman-teman. Entah itu dari segi persiapan mental, persiapan fisik, maupun persiapan lain-lainnya itu alhamdulillah selalu disupport nih sama teman-teman di teater juga gitu. Berarti saling ngedukung gitu ya, Saling antar mendukung, teman entah itu gitu. dari sesama aktor atau dari kru ke aktor, dari aktor ke kru gitu. Alhamdulillah lahirnya di 28 gitu, jadi sangat-sangat mendukung gitu. Oke, terus kan berarti Lengkah juga nggak cuman jadi aktor kayak Jantur kan juga ada lawan mainnya gitu kan, dan monolog, sedangkan kalau monolog kan kamu sendirian Ya, nih di ya. atas panggung sendiri gitu kan. Nah itu ada tantangan terbesar nggak sih bagi Lengkah gitu? Ada sih, pasti. Tantangan terbesarnya apa ya? Kalau monolog tuh sebenarnya lebih ke menjaga ritme mungkin ya, ngejaga ritme sama tempo main. Karena kan kadang kalau aku ya, mungkin kalau misalnya teman-teman di luar sana yang udah sering berdialog, keaktoran gitulah ya, udah pada pinter keaktorannya, mungkin akan sangat mudah untuk menjaga ritme itu gitu. Nah sedangkan aku tuh kadang dialog tuh cepet banget, kadang nggak ada suaranya gitu. Kalau misalnya dialog yang harus ke dalam itu kadang jadi nggak ada suaranya gitu. Nah kalau misalnya sama teman main, kalau kayak di Jantur, di Megatruh, itu kan ada yang bakal ngasih apa ya, aksi lah kalau misalnya biar kitanya bereaksi buat suara kita kurang kenceng nih gitu, atau kita udah lost terlalu jauh nih gitu emosinya. Nah kalau di monolog tuh sebenarnya tantangannya itu buat menjaga tempo main sama tempo emosi gitu. Kan gini ya, kalau monolog tuh kan gimana caranya kita harus menyampaikan pesannya tuh biar penonton tuh ikut merasakan gitu, entah itu dari segi dialog, dari segi bisnis acting, ataupun dari segi suara kita itu harus sampai benar-benar ke penonton sampai selesai, dari awal sampai selesai. Jadi jangan sampai patah di tengah gitu, emosi penonton tuh patah di tengah, karena akan sulit lagi nih membangunnya. Kalau misalnya emosi penonton udah patah di tengah, kesananya penontonnya jadi boring karena kita main sendiri kan, nggak ada gebrakan lain lah kecuali dari aktor. Itu sih yang paling susah, ngejaga tempo itu ya. Sampai sekarang juga masih banyak harus belajar aku gitu buat ngejaga tempo itu. Itu gimana tuh caranya tuh supaya penonton itu nggak ngerasa bosen atau ih garing nih apa nih gitu kan? Nah sebetulnya kalau secara teori mungkin ya, secara teorinya aku nggak tahu nih caranya gimana, tapi aku selalu dikasih tahu sama teman-teman di teater ataupun bahkan dari sutradara langsung, siapapun itu yang menggarap itu selalu ngasih tahu untuk konsisten di warna vokal, konsisten di emosi, dan sebenarnya di awal itu kita ada yang namanya bedah naskah. Nah jadi ketika dapat naskah kita bedah dulu nih, di mana sih titik yang harus dikasih emosi, di mana sih yang harus biasa aja, di mana yang harus menangis, di mana yang harus suaranya keluar atau suaranya ke dalam, emosinya keluar, emosinya ke dalam. Nah itu ada yang namanya bedah naskah gitu. Nah di situ tuh cara untuk bikin konsisten temponya tuh di situ sebenarnya. Kalau misalnya udah paham bener dengan naskahnya, itu kita bakal bisa ikut membawa orang lain. Kasarnya kalau monolog itu kan bercerita ya, gimana caranya selalu aku pernah dikasih tahu ya sama salah satu kakak-kakak di teater gitu, ya udah gimana caranya aja kamu kayak lagi cerita aja, gimana caranya kamu cerita ke teman kamu ikut nangis gitu. Biasanya kan kita kasih mimik wajah gitu, atau kasih kayak bahasa tubuh yang menunjukkan rasa sakit kita lah.
Wah, gitu sih. jadi kepo nih, nanti boleh nggak tunjukin ya? Iya iya iya. Oke, nah terus kan selain yang aku tahu ya, kamu tuh selain jadi aktor, kamu juga pernah masuk ke tim lighting katanya. Iya. Nah itu, nah dan bahkan pernah dapat juara satu lighting team di Mm-mm. Peksiminas 2024. Iya. Itu Peksiminas loh, Iya. nasional. Nah, itu sebetulnya masuknya ke kategori tim kan, karena kan Peksiminasnya tuh Aelang tuh waktu itu Peksiminas 2024 tuh alhamdulillah Aelang masuk juara satu gitu. Jadi timnya juga ikut dapat penghargaan itu gitu dari Unsil gitu, bahwa bukan hanya aktor yang bekerja di Peksiminas itu, jadi tim juga dapat penghargaan itu gitu. Itu setahun aja sih sebenarnya, 2 tahun ya mungkin ya, 2023 2024 lah masuk ke lighting gitu. Jadi makanya waktu tahun 2024 tuh aku agak jarang aktor, karena emang tim lightingnya cuma ada Lengka sama ada tingkat nih gitu. Jadi berdua terus jadi tim lighting gitu. Jadi yang aktornya tuh udah mulai di tahun itu agak berkurang gitu. Agak berkurang tuh, udah agak jarang gitu ya. Nah pas main lagi tuh pas lightingnya udah ada anggota lain, udah ada maba waktu itu, masih ingat tuh 2025 awal lah udah ada maba dan udah ada yang mau belajar lighting gitu. Jadi udah oh ya udah deh, nggak apa-apa deh kayaknya kalau aku nggak di lighting gitu udah aman lah gitu. Oke. Terus kalau bagi Lengkah gitu ya, Lengkah aja nggak apa-apa kan Nggak manggilnya apa-apa, ya. nggak apa-apa. Nah itu lighting itu penting gak sih buat seorang aktor di atas panggung gitu? Sebenarnya semua elemen di teater tuh akan ada musik, ada lighting, ada artistik mungkin ya. Mungkin sekarang teater 28 lagi sering juga pakai ada tambahan divisi nih, ada divisi mapping. Mapping. Jadi visual, mainin visual di belakang aktornya gitu. Nah, menurut aku semua elemen sub di pementasan tuh penting semua. Karena apalah arti vokal aktor yang bagus kalau misalnya tidak diberi pencahayaan yang bagus juga gitu. Karena kan sebenarnya kalau di lighting di pementasan tuh sama aja kayak perfilman gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar nyala biar dia ada cahayanya, tapi harus nyari angle mana yang pengen kena, angle mana yang nggak boleh kena gitu. Jadi menurut aku penting banget sih. Wah iya sih ya, berarti emang kayak saling apa ya, melengkapi lah, saling melengkapi entah itu musiknya, ya, lightingnya pun aktornya di atas gitu iya kan. betul, karena ketika latihan juga lighting, musik, dan aktor ini pasti selalu diskusi gitu, kayak aktor nanti masuknya pas lighting ini ya, misalnya musik nanti masuknya pas aktornya udah ini ya gitu, saling ngobrol aja sih. Iya, jadi supaya si apa ya ceritanya itu bisa lebih hidup gitu ya, betul, dan betul banget. pesannya pun tersampaikan ke si penonton gitu. Oke. Dan ngomong-ngomong nih ya, selain Lengkah jadi mahasiswa pun jadi aktor, katanya Lengkah ini juga kerja. Iya. Wow. Dan sekarang ini katanya Lengkah lagi kerja jadi customer relationship officer. Dan jadi CRO. Jadi CRO gitu. Jadi jualin properti gitu, dan katanya tembus terjual gitu ya 5 unit properti dalam waktu 3 bulan. Itu keren banget sih. Itu tuh gimana sih cara kamu mengelola waktu dan energi gitu antara mahasiswa ya, aktor teater, dan juga bekerja gitu? Gimana tuh cara ngebagi waktunya? Alhamdulillah ya, tahun ini kan tahun pertama kerja di Haruman Properti. Jadi alhamdulillah kerja CRO-nya tuh di Haruman Properti gitu, di salah satu developer di Tasikmalaya gitulah ya. Kalau cara ngebagi waktunya sebenarnya aku tuh orang yang paling jelek ngebagi waktu sebenarnya. Waktu sebelum kerja ya. Jadi kayak ya udahlah sejalannya aja gitu. Kalau bangun ya dikerjain, kalau nggak bangun ya nanti paling gadang gitu dulu gitu. Nah, pas udah masuk kerja, karena dulu kan kalau waktu masih ke aktor, masih jadi maksudnya kayak masih belajar aktor di 28 sama kuliah tuh kayak kuliah kadang masuknya jam 1, jadi ya udah pagi sampai siang tidur gitu, malamnya gadang gitu, masih nggak beratur lah. Nah pas udah kerja tuh udah mulai terasa badai-badai. Jam 8 harus udah stay di kantor, jam 4 baru bisa pulang gitu. Nah kalau cara ngebagi waktunya aku pakai Google Calendar.
buat pengingat ya. Buat pengingat. Jadi setiap awal bulan tuh pasti aku tulisin nih kegiatan aku apa aja yang udah, kasarnya suka bilangnya kayak udah di booking nih gitu. Jadi kadang kalau misalnya ada yang ngajak acara ataupun gimana itu pasti ngelihatnya ke Google Calendar gitu. Jadi ada jadwal bimbingan, ada jadwal main, ada jadwal kayak sekarang nih diundang sama UPA Perpus ya, itu dijadwalin juga gitu. Terus kerja gitu. Jadi ada jadwal-jadwal itulah di Google Calendar yang selalu menjadi pengingat. Oh, keren banget sih, berarti harus bisa memanage waktu ya. Gitu. Sama sebenarnya lebih ke sekarang mah udah sering bilang ini sih, lebih ke belajar buat bilang enggak kalau misalnya emang nggak bisa gitu. Karena kan kadang yang bikin kacau jadwal tuh itu kan ya, kayak misalnya bisa lah sejam aja gitu, padahal kita benar-benar waktunya sempit banget, mana nanti pasti akhirnya ada aja salah satu yang miss gitu ya. Itu jadi sekarang udah sering bilang kayak aduh nggak bisa, besok aja gitu. Wow, keren banget ya berarti. Dan berarti antara mungkin ya ilmu komunikasi dan dari teknik panggung tadi yang Lengkah udah lakuin gitu ya. Jadi komunikasi dari panggung itu bisa ini nggak sih kebawa gitu? Ada relasinya nggak di tempat dunia kerja Lengkah sekarang gitu? Kepake banget sebenarnya, kepake banget karena aku merasa tidak pernah kehabisan kosakata gitu ya. Setiap ketemu sama calon konsumen, setiap ketemu sama konsumen yang udah deal ataupun bahkan nawarin, misalnya sekedar nawarin di booth gitu ya, selalu ada aja idenya gitu buat mulainya gimana ya. Karena kan sebenarnya ngobrol sama orang tuh yang bikin bingung tuh bukan topiknya, tapi mulai ngomongnya gimana ya gitu ya. Kalau topiknya mah kan udah ada ngejual rumah gitu kan, ngejual rumah gitu. Tapi topik untuk mengawalinya tuh kayak orang lagi duduk misalnya ya, aku harus ngapain ya, aku harus ngomong apa ya gitu. Tapi itu karena di teater udah diajarkan untuk tidak punya malu gitu. Jangan punya malu gitu. Jadi kayak ya udahlah, kalau ditolak ya udah paling kita tinggal bilang oh maaf ya mengganggu waktunya gitu. Kalau kebetulan gak ditolak ya langsung gas aja, ngobrol kesana kesini gitu. Alhamdulillahnya nggak pernah kehabisan kosakata gitu. Walaupun sebenarnya di Haruman Property sendiri kita diajarin juga, kita punya alhamdulillah Pak Direktur di aku punya program buat para CRO ini belajar workshop gitu. Jadi sering ada workshop buat belajar gitu. Tapi pada akhirnya sebenarnya yang dipakainya lebih ke teknik ngomong cepat, bukan ngomong cepat apa ya, ngomong menjawab dengan cepat gitu ya. Bikin konsumen percayalah kalau kita udah bisa lah gitu. Keren banget sih. Padahal masih mahasiswa loh, tapi udah bisa meyakinkan para customer nih yang mungkin mereka umurnya udah di atas kita gitu ya, supaya meyakinkan beli dong gitu. Alhamdulillah. Banget sih, Masya Allah. Berarti ilmunya tuh kepake banget ya kepake dari banget. teater ini. Oke. Terus kan ini ya Lengkah ya, bicara soal public speaking gitu ya, kan banyak banget. Mungkin termasuk aku juga nih yang malu ngomong di depan gitu kan. Even kayak presentasi di depan kelas juga masih ada yang grogi, takut salah ngomong gitu. Nah itu ada tipsnya nggak sih dari Lengkah gitu supaya jangan gitu loh, kita harus pede, kita harus berani gitu. Sebenarnya yang pertama bikin kita nggak pede tuh kadang karena kita udah overthinking kan, overthinking, takut salah, takut dijudge, sama takut lawan bicara kita ataupun orang yang ada di depan kita tuh lebih pintar dari kita gitu. Jadi sebenarnya tipsnya itu ya dengan percaya diri itu gitu, dengan berpikir bahwa semua hal yang akan aku omongin udah aku tahu, udah aku pahami. Sebenarnya kalau dari segi bidang pekerjaan, aku selalu dibilang sama owner aku buat kalau misalnya kita udah paham product knowledge kita, apapun yang orang bilang tuh kita bakal ada aja jawabannya gitu, akan ada aja yang bisa kita jawab gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang masih malu mungkin ya, sebenarnya aku ngerasanya semua orang juga pasti akan pintar untuk berbicara di depan gitu, akan bisa, tinggal gimana caranya untuk melawan rasa takut itu gitu. Melawan rasa takutnya dengan yang pertama, dengan diawali dengan ketika kita berdiri di depan orang tuh kita harus membangun trustnya gitu, percaya, bikin orang di depan kita percaya bahwa apapun yang kita omongin itu bener gitu. Walaupun mereka sebenarnya kita tahu nih kalau lawan bicara kita tuh lebih pinter
tahu nih kalau misalnya dia misalnya nggak dosen ataupun misalnya yang lebih tua dari kita, senior kita udah ada pikiran dalam hal bahwa ini orang pasti lebih pintar nih dari kita. Tapi gimana caranya ngebangun suges mereka, pikiran alam bawah sadar mereka kalau misalnya enggak Pak, saya lebih pintar dari Bapak. Supaya meyakinkan ya. Supaya meyakinkan gitu. Karena kalau misalnya dari awal bicara udah gitu kan udah kayak grogi gitu. Jadi lawan bicara juga pasti udah langsung ini mah ditebas sedikit juga kabur. Gitu. Iya, wow. Iya, berarti emang kuncinya itu ya pede ya. Pedenya sih, pedenya. Jangan takut salah dan ya percaya aja kalau kita tuh bener loh gitu. Iya, oke. Nah, terus mungkin ya buat teman-teman yang sebenarnya dia tuh pengen loh ikut kayak aku pengen tahu deh teater tuh kayak gimana gitu kan, monolog itu kayak gimana. Itu menurut Lengkah itu harus memulai dari mana sih gitu? Sebenarnya kalau misalnya ditanya memulai dari mana, siapapun teman-teman yang sekarang misalnya nonton podcast ini ya, mau itu dari mahasiswa, siswa ataupun bahkan yang sudah bekerja, aku ngerasa sekarang ya itu banyak banget tempat buat kita belajar teater gitu. Nggak tahu ya, mungkin karena aku dulu hidup di Ciamis yang nggak terlalu banyak teaternya gitu kan ya, jadi kayak ya udah sekolah mas sekolah gitu kalau kata mama aku dulu, sekolah mas sekolah gitu. Nah tapi sekarang alhamdulillah aku ngelihat Tasik, buat teman-teman yang ada di Tasik tuh udah banyak banget komunitas-komunitas yang mau untuk belajar bareng di teater gitu. Apalagi misalnya teman-teman yang mahasiswa Unsil yang masuk ke Unsil gitu buat belajar teater, ya udah jelas ada UKM-nya gitu, udah ada UKM Teater 28 yang bikin teman-teman bakal ngerasa nggak sendiri kalau misalnya emang benar-benar basicnya nggak ada gitu. Karena aku ngerasa kalau dunia seni tuh kayaknya nggak ada deh yang benar-benar nol gitu, basicnya pasti ada. Kenapa mereka menginjakan kaki di sanggar tuh karena mereka punya ketertarikan dan percaya bahwa aku punya sesuatu nih, makanya aku masuk ke sana gitu. Jadi kalau buat anak-anak maba ya berarti sekarang buat teman-teman maba yang sekarang maba 2026 yang mau belajar, tertarik buat belajar teater, belajar keaktoran, musik, lighting segala macem lah tentang kesenian, boleh langsung masuk aja ke UKM Teater 28 gitu. Karena Lengkah juga lahirnya di sana. Iya ya. Lengkah juga lahirnya di sana. Lahir di sana gitu. Dan itu tuh memang setiap tahun tuh open rekrutmen ini aktor baru kah atau gimana sih? Anggota. Ya. Sebenarnya kalau UKM Teater 28 tuh pasti open rekrutmennya setiap tahun, setiap bulan, setiap hari gitu. Jadi mau masuk mau masuk kapanpun itu ya masuk aja gitu. Kita mah teman-teman 28 tuh open banget buat siapapun masuk ke sana gitu. Berproses gitu. Ya paling sebenarnya kalau misalnya masuknya di tengah-tengah mungkin ya ada jadi kayak teman seangkatannya udah pada punya nama, dia jadi belum punya nama, jadi nanti ikutnya sama adik tingkatnya dikasih namanya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau masuknya nggak telat ya di tahun ajaran baru kayak sekarang nih. Habis ombus tuh ini lagi open recruitment banget sampai bulan Oktober biasanya, sampai bulan Oktober gitu. Nanti Oktober ke sana sebenarnya masih bisa, tapi kita nggak open di IG, jadi ya udah masuk aja gitu. Nah itu bisa melahirkan lengkah-lengkah ya. Bisa melahirkan teman-teman 28 yang lain gitu, karena pasti banyak lah anak-anak maba yang pengen masuk teater. Iya pasti sih. Dan berarti kan Lengkah ini udah dapat nih juara 1 monolog Peksimida. Selanjutnya Peksiminas. Ini Lengkah ini udah berapa kali ikut lomba Peksimida? Kalau Peksimida berarti tahun ini pertama sebetulnya kalau sebagai aktor. Karena di tahun 2 tahun yang lalu kan Lengkah ikutnya di lighting, jadi tim lighting. Jadi aktornya Aelang, Lengkah jadi tim lightingnya Peksimida. Nah itu online Peksimidanya. Gitu. Jadi kita tag video aja. Waktu itu tag videonya di Gedung Kesenian di GKT di Dadaha. Jadi habis tag video dikirimkan. Nah, ada pengumuman kejuaraan. Alhamdulillah dikasih rezeki buat lolos ke nasional lagi gitu. Nah, waktu di Jakarta waktu itu di UNJ itu aku jadi lightingnya juga gitu tahun 2024.
Oh iya, berarti ini 2026 sebagai aktor Pertama. pertama one shoot berarti. One shot langsung. Langsung juara satu. Keren Langsung. banget sih, Masya Allah. Gitu. Dan selanjutnya melangkah ke Peksiminas. Peksiminas. Nah, itu gimana nih persiapannya untuk menghadapi Peksiminas? Berdoa ya. berdoa untuk menghadapi latihan, karena jujur ya sebenarnya kalau diajarin di teater ya dari awal, karena maksudnya belajar ke aktornya juga di teater 28 gitu. Kalau di teater 28 aku selalu ngerasa lebih takut latihan daripada lombanya gitu. Aku ngerasanya kalau lomba, kalau aku salah nggak apa-apa deh, nggak bakal ada yang marah gitu. Kalau latihan, aduh, semua orang bisa melempar kursi. Semua orang bisa melempar kursi ke arah aku. Jadi kalau sekarang sih lagi latihan fisik dulu sama stage manager, karena ada stage manager adek aku di Teater 28, ada Wengku ya. Dia yang bakal nemenin proses aku latihan. Jadi sekarang lagi sering main sepeda, sering lari gitu kalau weekend gitu aja sih, biar nggak kaget badannya nanti pas mulai latihan lagi gitu. Kalau latihan sama sutradara nih sebenarnya belum mulai gitu, tapi masih sering chatan-chatan kalau kayak inget-inget aja yang kemarin terakhir belum ada perubahan gitu. Dan selanjutnya Peksiminas offline juga. Offline di Jember. Oh, berangkat ke Jember berarti. Berangkat dong. ke Jember. Tanggal? Kalau tanggalnya sebenarnya kalau di timelinenya tuh dari tanggal 8 September sampai 12 September. Tapi biasanya masih ada perubahan-perubahan berangkat ya. Gitu. Sampai sekarang belum ada info lebih lanjut nih dari kemahasiswaan. Iya. Karena kita berangkatnya sama bapak-bapak kemahasiswaan. Iya. Berarti ya mungkin sekarang alurnya lagi landai dulu ya, belum persiapan yang Langsung gimana, teknisnya. teknisnya gitu. Oke. Nah, terus terakhir nih Lenka. Pesan-pesan buat pesan penyemangat lah buat teman-teman yang mungkin pengen nyoba buat terjun ke dunia teater tapi insecure gitu atau malu gitu. Gimana sih menurut Nengka? Apa ya? Di teater tuh bukan cuma keaktoran, bukan cuma tentang jadi aktor, bukan cuma bagaimana jadi aktor. Jadi kalau teman-teman ngerasa pengen masuk teater tapi kayaknya aktor tuh bukan diri teman-teman, yang nggak apa-apa masuk teater aja gitu. Bisa jadi tim lighting, bisa jadi tim musik, bisa jadi tim artistik gitu, banyak hal, bahkan bisa jadi tim produksi suatu event gitu lah ya. Bisa belajar banyak di teater aku rasa gitu. Jadi jangan ragu. Kalaupun misalnya teman-teman ragu untuk melangkah, nggak apa-apa ragu, tapi yang penting melangkah aja gitu, melangkah aja sedikit demi sedikit gitu, nggak apa-apa melangkah aja sedikit demi sedikit. Siapa tahu langkah kecil yang dimulai sekarang tuh bisa jadi hal yang mewujudkan mimpi besar di kemudian hari gitu. Wow, Masya Allah, keren banget sih. Wah, keren banget ya, berarti ini insight-nya dari Lenka. Oh ya, by the way tadi nih kan mau nunjukin nih ya ke teman bicara gimana sih waktu kemarin nih Lenka lomba Peksimida. Nah, coba dong kita pengen tahu lah apa sih berapa bait tuh kayak gitu tuh. Adegan lah, beberapa adegan ya. Gitu. Sedikit mungkin ya, sedikit. Aduh, boleh. Sebenarnya aku deg-degan ya. soalnya biasa berdialog dengan make up yang tidak mengenali wajah. Ini harus mengenali wajah, malu. Mudasir, tolong bantu saya lepas dari tempat ini. Tidak perlu melapor ke sana ke sini, tidak perlu banyak berharap. Saya sudah banyak belajar bahwa kami hanya akan diingat saat menghasilkan uang, dan saat mengirim ringgit kami dianggap pahlawan devisa. Tapi saat kami disiksa, kami berubah jadi angka, laporan, berkas, statistik. Selesai. Wow. Keren banget. Malu. Sangat menyentuh ya. Oke, terima kasih ya buat Anissa atau Lenka gitu atas waktunya dan cerita inspiratifnya. Semangat buat Peksiminas. Amin. Doain semoga ya. lolos, semoga Amin, juara amin. satu lagi ya, Amin, bawa ya nama Allah. baik kita semua. Amin. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Sukses terus ya. Iya, buat kuliahnya. siap. Terima Asik. kasih. Iya. Aduh. Oke.
Teman bicara, setiap hari kita adalah aktor utama dalam panggung kehidupan kita sendiri. Jadi jangan takut buat menyuarakan karaktermu, kuasai panggungmu dan tunjukkan potensi terbaikmu. Aku Lina Sofura, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode siniar berikutnya. Bye bye.